Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya harap pagi ini tubuh Anda terasa ringan, hati tenang, dan pikiran damai. Di usia 60 tahun ke atas, kita mulai belajar bahwa yang paling berharga bukanlah harta benda, tapi kesehatan sederhana. Bisa tidur nyenyak, bangun tanpa nyeri, dan tetap merasa berguna. Boleh saya bertanya satu hal? Pernahkah Bapak Ibu berpikir, sesuatu yang kita buang setiap hari dari dapur, ternyata menyimpan kekuatan untuk menjaga wajah tetap kenyal, bersih, dan awet muda? Hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat lebih dekat air cucian beras yang selama ini kita anggap limbah. Tapi siapa sangka, di balik warna keruhnya, tersembunyi rahasia luar biasa untuk kesehatan kulit dan tubuh kita. Yuk, kita mulai bersama-sama. Beberapa waktu lalu, saya sempat mengunjungi Parepare untuk memberikan edukasi kesehatan di sebuah posyandu lansia. Setelah acara selesai, seorang perempuan tua mendekati saya sambil membawa buah tangan berupa kue tradisional. Namanya Nenek Rukiah, usianya 68 tahun. Yang membuat saya terdiam bukan hanya kebaikan hatinya, tapi wajahnya. Bayangkan, di tengah panasnya cuaca dan debu dari jalanan, kulit wajah beliau tetap tampak bersih, kenyal, dan hampir tak ada flek hitam. Kerutannya pun sangat halus. Beberapa ibu lain bahkan sempat berbisik, Nenek Rukiah itu kayak enggak tua-tua. Saya penasaran. Dalam hati saya bertanya, skincare apa yang beliau pakai? Tapi jawaban beliau justru membuat saya tertegun. Dengan senyum malu-malu, Nenek Rukiah berkata, "Saya enggak pakai apa-apa, Dok. Cuma tiap pagi cuci muka pakai air cucian beras. Sudah puluhan tahun. Sejak muda, beliau terbiasa memakai air cucian beras untuk mencuci muka, membilas tangan, bahkan rambut. Karena pesan dari ibunya untuk tidak membuangnya. Itu saja, tanpa serum, tanpa krim mahal. Menurut saya kisah sederhana seperti ini sebaiknya tidak kita lupakan. Maka hari ini saya ingin berbagi rahasia kecil dari Nenek Rukiah kepada Bapak dan Ibu semua. Mungkin ini juga bisa menjadi awal dari perubahan kecil dalam perawatan harian kita. Bapak dan Ibu, pernahkah Anda berdiri di depan cermin dan bertanya dalam hati, "Kenapa ya, kulit saya tidak seperti dulu lagi? Kok makin hari makin banyak garis halus dan ada bintik-bintik gelap di pipi?" Pertanyaan itu sangat wajar, dan jawabannya juga bukan karena Bapak Ibu salah merawat diri. Itu adalah bagian alami dari proses menua. Dalam tubuh kita ada dua protein penting yang bekerja menjaga kulit tetap kencang dan lentur, kolagen dan elastin. Saya sering menyebutnya sebagai tiang dan anyaman dari rumah kulit kita. Di usia muda jumlahnya melimpah, membuat kulit tampak padat dan kenyal. Tapi setelah usia 50-an, tubuh kita mulai memproduksi kedua zat ini dalam jumlah yang lebih sedikit. Akibatnya struktur kulit mulai melemah, tiangnya kendur, anyamannya longgar. Maka muncullah yang kita sebut garis-garis halus, kerutan, dan kulit yang tidak seelastis dulu. Belum lagi soal flek hitam. Di bawah permukaan kulit ada sel bernama melanosit. Mereka bertugas memproduksi melanin, yaitu pigmen warna kulit. Sel-sel ini bekerja sebagai penjaga, melindungi kita dari sinar matahari. Tapi seiring waktu, distribusinya menjadi tidak merata. Ada bagian yang terlalu aktif, dan berkumpullah melanin di satu titik. Jadilah bintik-bintik gelap. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir. Walau kita tidak bisa menghentikan waktu, kita bisa memperlambat kerusakan ini. Dan yang menarik, solusinya justru bisa dimulai dari sesuatu yang sederhana di dapur rumah kita sendiri. Kita akan bahas bersama sebentar lagi. Sampai di sini, saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu yang sedang menonton dari rumah. Berapa usia Anda saat ini? Apakah kulit Anda juga mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan seperti yang tadi kita bicarakan? Atau justru Anda punya rahasia sederhana yang selama ini belum banyak diketahui orang? Silakan tulis di kolom komentar ya. Saya akan sangat senang bisa membaca cerita dari Bapak dan Ibu semua. Kita bisa belajar bersama, karena pengalaman dari satu orang lansia bisa menjadi pelajaran berharga untuk ribuan orang lainnya. Dan kalau Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk tekan tombol suka dan subscribe. Dengan begitu, setiap kali ada informasi baru, Bapak Ibu tidak akan ketinggalan. Sekarang, mari kita lanjut. Air cucian beras yang setiap hari kita buang itu ternyata menyimpan lebih banyak manfaat daripada yang kita kira. Kenapa bisa begitu? Mari kita lihat dari kandungannya. Hampir setiap pagi, sebagian besar rumah tangga di Indonesia mencuci beras sebelum dimasak. Tapi coba renungkan sejenak, Bapak Ibu.
Apakah air yang Bapak Ibu buang itu hanya air kotor semata? Atau jangan-jangan disitulah letak kekayaan tersembunyi yang selama ini kita abaikan? Beberapa tahun lalu, saya pernah membaca laporan dari Jepang. Di sana, banyak perempuan lanjut usia memiliki kulit yang tetap bersih, kenyal, dan nyaris tanpa flek hitam. Waktu ditelusuri lebih jauh, ternyata mereka memiliki kebiasaan mencuci wajah dengan air bilasan beras yang mereka sebut sebagai bijasu, dan kebiasaan ini diturunkan dari generasi ke generasi. Secara ilmiah, air cucian beras mengandung zat bernama inositol, sejenis karbohidrat yang membantu mempercepat regenerasi sel dan melancarkan aliran darah di permukaan kulit. Ini yang membuat wajah tampak lebih segar dan sehat. Selain itu ada asam ferulat, yaitu antioksidan kuat yang bekerja seperti tameng, melindungi kulit dari paparan sinar matahari dan radikal bebas, dua penyebab utama dari flek hitam dan penuaan dini. Dan jangan lupakan vitamin B kompleks, alantoin, serta mineral alami lain yang membantu menjaga kelembapan kulit, melembutkan tekstur, dan membuat wajah tetap kenyal seperti dulu. Kalau kita tahu semua ini ada dalam satu gelas air cucian beras, apakah masih pantas untuk kita buang begitu saja? Bapak dan Ibu, saya sering mendapat pertanyaan di ruang praktik seperti ini. Dok, kalau air cucian beras memang bermanfaat, bagaimana cara pakainya supaya aman dan hasilnya terlihat? Jawabannya sederhana dan tidak membutuhkan alat-alat mahal. Berikut ini cara yang biasa saya sarankan kepada pasien lansia saya, dan yang penting sudah terbukti aman untuk kulit sensitif. Langkah pertama, ambil sekitar setengah cangkir beras, boleh jenis apa saja. Cuci dengan air bersih pertama kali untuk menghilangkan debu dan kotoran. Air dari bilasan pertama ini sebaiknya dibuang, karena tujuannya hanya membersihkan. Langkah kedua, tuangkan kembali air bersih, sekitar 1 gelas penuh. Lalu remas-remas beras dengan tangan secara lembut selama 1 hingga 2 menit. Saat air mulai berubah keruh seperti susu, berarti kandungan zat-zat bermanfaatnya sudah larut ke dalam air. Saring air ini, lalu simpan dalam wadah bersih, lebih baik yang tertutup dan terbuat dari kaca. Air ini bisa langsung dipakai, atau disimpan di kulkas dan digunakan dalam waktu 2 hari. Nah, penggunaannya bisa dilakukan dengan 2 cara. Pertama, sebagai toner alami. Setiap pagi dan malam, setelah mencuci wajah, celupkan kapas ke dalam air cucian beras, lalu usapkan secara perlahan ke seluruh wajah. Diamkan hingga kering, lalu lanjutkan dengan pelembab biasa. Bapak Ibu sudah pernah mencoba metode alami seperti ini sebelumnya? Apa hasilnya terasa di kulit? Kedua, untuk hasil lebih intensif, Bapak Ibu bisa menjadikannya sebagai masker wajah. Cukup rendam kapas atau masker kertas ke dalam air beras, lalu tempelkan ke wajah selama 15-20 menit. Setelah itu bilas dengan air hangat. Cukup lakukan 2 hingga 3 kali seminggu. Kuncinya bukan di jumlah tapi di konsistensi. Bila dilakukan rutin, biasanya perubahan bisa mulai dirasakan setelah 2 minggu. Kulit terasa lebih halus, lembab, dan bintik-bintik hitam pun mulai memudar. Bapak Ibu, saya pernah menangani seorang pasien pria bernama Pak Santoso. Usianya 67 tahun, tinggal di Blitar. Beliau datang dengan keluhan rambutnya semakin menipis dan rontok setiap kali disisir. Beliau berkata, "Dulu rambut saya tebal, Dok, tapi sekarang tiap mandi pasti ada yang jatuh di lantai." Setelah memeriksa dan memastikan tidak ada gangguan kesehatan serius, saya bertanya tentang kebiasaan harian beliau. Ternyata beliau cukup aktif merawat diri, tapi belum pernah mencoba bahan alami seperti air cucian beras. Saya sarankan beliau mencobanya selama 1 bulan, hanya dengan cara sederhana. Pakai air cucian beras sebagai bilasan rambut terakhir setiap kali keramas. Beberapa minggu kemudian, beliau datang kembali dengan wajah cerah dan berkata, "Rambut saya sekarang enggak gampang rontok, Dok. Rasanya lebih kuat." Air cucian beras ternyata menyimpan manfaat besar bagi kesehatan rambut. Kandungan inositol di dalamnya mampu menembus batang rambut dan memperbaiki kerusakan dari dalam. Bahkan setelah dibilas, zat ini masih menempel dan melindungi rambut dari kerusakan lebih lanjut. Selain itu, asam amino dalam air beras adalah bahan pembentuk protein keratin, komponen utama dari rambut. Ditambah lagi vitamin B yang melancarkan aliran darah di kulit kepala, sehingga akar rambut mendapatkan nutrisi yang cukup. Kalau Bapak Ibu merasa rambut mulai mudah patah atau makin menipis, tidak ada salahnya mencoba cara ini. Satu kebiasaan kecil, jika dilakukan rutin, bisa menjadi awal dari rambut yang lebih sehat dan kuat. Bapak Ibu, saya sering mendengar keluhan seperti ini dari para pasien lansia.
"Dok, saya tidak sakit, tapi badan rasanya lemas terus. Baru jalan sebentar saja sudah ngos-ngosan." Rasa lelah tanpa sebab seringkali bukan karena penyakit, tapi karena tubuh kekurangan sumber energi yang tepat, terutama di usia lanjut. Disinilah air cucian beras, khususnya air tajin atau air rebusan beras, memegang peran sederhana tapi efektif. Air beras mengandung karbohidrat sederhana yang mudah diserap tubuh, tanpa membebani seperti makanan berat. Ketika diminum hangat-hangat di pagi hari, air ini memberi dorongan energi ringan tanpa membuat perut penuh. Yang menarik, di dalam air beras juga terdapat vitamin B1 atau tiamin, salah satu vitamin penting dalam proses metabolisme. Saya sering menjelaskan begini, tiamin itu ibarat kunci yang membuka pintu sel agar tubuh bisa membakar makanan menjadi tenaga. Jika kadar vitamin B1 ini rendah, tubuh akan kesulitan mengubah nutrisi jadi energi. Akibatnya kita mudah merasa lelah, kurang semangat, bahkan bisa tampak murung tanpa sebab. Saya biasanya sarankan, cukup minum setengah gelas air tajin hangat di pagi hari sebelum sarapan. Tidak perlu manis, tidak perlu tambahan apapun. Lakukan selama beberapa hari. Bapak Ibu akan merasakan perubahan kecil. Tubuh lebih segar, langkah lebih ringan. Kadang-kadang untuk kembali bertenaga di usia lanjut, kita tidak butuh minuman mahal. Cukup kembali ke dapur sendiri. Pernahkah Bapak Ibu merasa tubuh lelah tapi tidak tahu harus mulai dari mana untuk memulihkannya? Bapak Ibu, siapa di antara kita yang belum pernah mengalami masalah pencernaan? Kadang sulit buang air besar selama beberapa hari, lalu tiba-tiba justru diare tanpa sebab. Saya sering mendengar keluhan seperti itu, terutama dari lansia yang mengatakan, "Perut saya nggak enak terus, Dok. Kadang kembung, kadang melilit." Salah satu cara paling aman dan alami untuk meredakan kondisi seperti ini justru datang dari dapur, air cucian beras. Kandungan pati di dalamnya bersifat menenangkan dan melapisi lambung serta usus, seperti selimut lembut yang meredakan iritasi. Bagi Bapak Ibu yang mengalami diare ringan, minum air beras hangat bisa membantu mengikat cairan dan memadatkan feses. Sebaliknya, jika mengalami sembelit, kandungan serat larut dalam air beras membantu melunakkan tinja dan melancarkan proses buang air besar. Saya punya beberapa pasien lansia yang menjadikan segelas kecil air tajin hangat di pagi hari sebagai rutinitas. Hasilnya, mereka lebih nyaman, perut terasa ringan, dan tidak lagi tergantung pada obat pencahar. Air cucian beras juga aman digunakan, asalkan dibuat dari beras yang bersih dan tidak dicampur bahan lain. Dan yang paling penting, bisa digunakan jangka panjang, berbeda dengan obat-obatan yang harus diawasi dosisnya. Jika Bapak Ibu merasa sistem pencernaan akhir-akhir ini sering bermasalah, tidak ada salahnya mencoba kebiasaan kecil ini. Karena seringkali yang dibutuhkan bukan obat, melainkan perhatian lembut pada tubuh kita sendiri. Di ruang praktik, saya sering bertemu lansia yang berkata, "Padahal saya tidak kemana-mana, tapi kok mudah masuk angin, batuk pilek terus, Dok? Saya sudah makan cukup, tapi badan tetap lemas, gampang kena flu." Masalahnya bukan pada makanan, tapi pada kemampuan tubuh dalam mempertahankan diri. Di usia 60-an ke atas, sistem imun kita memang tidak sekuat dulu. Sel-sel pelindung tubuh mulai lamban merespons ancaman, tapi bukan berarti kita tidak bisa membantu mereka. Air cucian beras yang didiamkan 12-24 jam melalui fermentasi ringan justru memiliki kandungan antioksidan aktif yang lebih tinggi. Zat ini membantu melawan stres oksidatif, musuh diam-diam yang bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh tanpa kita sadari. Selain itu, di dalamnya terdapat magnesium, seng, zinc, dan vitamin B kompleks yang semuanya berperan penting dalam fungsi sel imun. Saya sering menyampaikan kepada pasien seperti ini, sel imun itu seperti tentara. Kalau tentara tidak punya makanan cukup, mereka tidak bisa bertarung. Dengan rutin mengonsumsi air beras, sekadar setengah gelas kecil setiap pagi, kita memberi makanan yang tepat bagi pertahanan tubuh kita. Apalagi di musim pancaroba, ketika cuaca tidak menentu dan penyakit mudah menular, kebiasaan kecil ini bisa menjadi pelindung alami. Tidak menggantikan obat, tapi membantu tubuh bekerja lebih kuat dari dalam. Karena sehat bukan hanya soal menghindari penyakit, tapi tentang menyiapkan tubuh agar sanggup menghadapi apapun yang datang. Bapak Ibu, pernahkah mengalami momen seperti ini? Sudah masuk dapur, tapi lupa mau ambil apa? Mau menelepon cucu, tapi nama atau nomor tidak kunjung teringat. Atau mungkin saat membaca koran, rasanya susah fokus seperti dulu. Peristiwa seperti itu wajar terjadi seiring bertambahnya usia.
Tapi kabar baiknya, fungsi otak bisa diperlambat penurunannya, bukan dengan obat mahal, melainkan lewat dukungan nutrisi yang tepat. Di antara manfaat tersembunyi dari air cucian beras, salah satu yang paling jarang diketahui adalah kemampuannya dalam menjaga kesehatan saraf dan daya ingat. Mengapa? Karena air ini mengandung vitamin B kompleks, terutama B1, B6, dan B12, yang semuanya berperan dalam membantu komunikasi antar sel saraf otak. Saya sering mengibaratkan, otak kita itu seperti jaringan telepon. Kalau kabelnya aus, sinyal jadi tersendat. Vitamin B ibarat teknisi yang memperbaiki jalur kabel itu. Jika komunikasi antar sel otak lancar, maka kemampuan konsentrasi, mengingat, dan mengambil keputusan juga akan tetap terjaga. Saya pernah menyarankan kepada seorang pasien lansia untuk mulai minum air tajin hangat setiap pagi, bukan karena lambungnya, tapi karena ia mulai sering lupa arah jalan ke masjid. Beberapa minggu kemudian ia berkata, "Sekarang saya lebih sigap, Dok. Kalau ngobrol, tidak mudah blank seperti kemarin-kemarin." Tentu, hasilnya berbeda-beda. Tapi langkah kecil ini bisa menjadi bagian dari ikhtiar kita. Karena menjaga otak tetap aktif bukan hanya soal kecerdasan, tapi juga menjaga martabat dan kemandirian di usia lanjut. Bapak dan Ibu, setelah mendengar semua manfaat tadi, mungkinkah ada satu pertanyaan kecil di dalam hati? Kalau benar seampuh itu, kenapa saya tidak mencobanya mulai hari ini? Saya sepenuhnya setuju. Tidak perlu langsung membeli produk baru. Mulailah dari beras yang biasa kita masak dan air yang selama ini kita anggap limbah. Cobalah satu langkah kecil. Ambil air cucian beras kedua, lalu gunakan untuk membasuh wajah atau tangan setiap pagi. Rasakan teksturnya, dinginnya, dan lembutnya di kulit. Lakukan ini selama 2 minggu saja, tanpa ekspektasi berlebihan. Biarkan tubuh yang memberi jawaban. Bagi yang ingin hasil lebih maksimal, Bapak Ibu juga bisa menggunakannya sebagai toner wajah, masker, bilasan rambut, atau bahkan diminum sedikit demi sedikit dalam bentuk air tajin. Yang terpenting bukan seberapa banyak, melainkan seberapa konsisten. Karena tubuh kita tidak butuh perubahan besar dalam semalam, melainkan menghargai perhatian kecil yang dilakukan dengan tulus setiap hari. Bapak dan Ibu, sebelum kita akhiri pembahasan hari ini, mari kita duduk sejenak dan tarik napas dalam-dalam. Lalu tanyakan dalam hati, apa satu hal sederhana yang bisa saya ubah mulai besok pagi? Untuk membantu mengingat, saya ingin mengajak Bapak Ibu merangkum semuanya menjadi 4 manfaat besar dari air cucian beras yang mungkin selama ini dianggap sebagai limbah dapur. Pertama, untuk kulit wajah. Air cucian beras mengandung inositol dan asam ferulat yang membantu memperlambat kerutan, mencerahkan kulit, dan menjaga kekenyalannya. Bukan sihir, tapi hasil dari perawatan alami yang rutin. Kedua, untuk rambut dan energi tubuh. Inositol dan vitamin B bekerja memperkuat akar rambut, serta memberikan energi ringan yang tidak membebani pencernaan. Air tajin hangat di pagi hari bisa jadi teman setia lansia yang ingin tetap aktif. Ketiga, untuk pencernaan dan daya tahan tubuh. Pati alami dalam air beras membantu menenangkan lambung dan melancarkan buang air besar. Kandungan magnesium dan antioksidan mendukung imun agar lebih tahan terhadap infeksi harian. Keempat, untuk fungsi saraf dan daya ingat. Vitamin B kompleks membantu menjaga komunikasi antar sel otak, agar ingatan tetap tajam dan pikiran tidak mudah kabur. 4 hal ini bukan janji manis, melainkan hasil dari kebiasaan kecil, murah dan aman, yang bisa dilakukan siapa saja di rumah. Kadang, solusi terbaik bukan yang sulit dicari, tapi yang sudah lama ada. Hanya saja belum kita lihat dengan cara yang tepat. Bapak dan Ibu, sekuat apapun kita merawat dari luar, hasilnya tetap akan terbatas jika dalam tubuh kita tidak mendukungnya. Saya sering berkata pada pasien, kulit yang sehat adalah cermin dari tubuh yang seimbang. Jadi, selain rutin menggunakan air cucian beras, ada beberapa kebiasaan sederhana yang sebaiknya mulai dijaga. Kurangi makanan manis dan berminyak berlebihan, karena itu musuh utama kolagen. Perbanyak minum air putih, setidaknya 8 gelas sehari, agar kulit tetap lembab dari dalam. Tidur cukup setiap malam, sebab regenerasi kulit terjadi saat kita istirahat. Dan luangkan waktu 15-20 menit setiap pagi untuk berjalan kaki atau bergerak ringan, agar aliran darah lancar dan wajah tetap segar. Tidak perlu langsung sempurna, tapi jika Bapak Ibu mulai dengan satu perubahan kecil saja, misalnya tidur lebih awal malam ini, itu sudah cukup untuk mendukung kulit, rambut, dan seluruh sistem tubuh agar bekerja lebih baik. Karena kecantikan sejati
selalu berasal dari dalam diri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setiap usia membawa tantangannya sendiri. Tapi saya percaya, setiap masa juga membawa kebijaksanaan, asal kita mau melihat dan merawat diri dengan penuh kasih. Air cucian beras mungkin tampak sepele, tapi di balik kesederhanaannya, ia mengajarkan kita satu hal penting, bahwa sesuatu yang dulu kita abaikan bisa menjadi sumber kekuatan jika kita mengubah cara memandang. Saya yakin di antara Bapak Ibu yang menonton hari ini, ada yang merasa, saya sudah terlambat. Namun saya ingin mengajak Bapak Ibu percaya, tidak ada kata terlambat untuk mulai merawat diri. Tidak ada usia yang terlalu tua untuk merasa segar, cantik, dan percaya diri. Kalau video ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu, jangan ragu untuk klik tombol suka, subscribe channel Sehat Ala Lansia, dan bagikan video ini kepada teman, saudara, atau tetangga Anda. Satu klik dari Bapak Ibu bisa menjadi awal perubahan bagi orang lain. Silakan juga tulis di kolom komentar. Apakah Bapak Ibu pernah mencoba air cucian beras sebelumnya? Atau justru punya rahasia alami dari masa muda yang ingin dibagikan kepada kami semua? Saya akan sangat senang membaca dan merespon setiap cerita dari Bapak dan Ibu di kolom komentar. Karena merawat diri bukan soal usia, tapi soal perhatian dan kebiasaan baik yang terus dijaga setiap hari. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.